رسول الله نبي الهدى لا تنساني. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yaktubu abadul abidin wa lahad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Qala imamuna al-imam Busiri radhiyallahu anhu, berkata al-imam al-Busiri radhiyallahu anhu pada bait syair Burdah karangan Sidin, da'a ilallahi, Rasul itu mengajak, menyeru kepada Allah. Jadi da'a di situ fa'ilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Objek tujuan Nabi itu mengajak kepada siapa? Dalam syarahnya dijelaskan kepada insan wa jinnan, artinya kepada seluruh makhluk, yaitu jin dan manusia. Ilallah, syarahnya ilallah itu adalah ila ma yardahu wa yuhibbuhu minal adyan, kepada sesuatu yang Allah Ta'ala ridhoi dan Allah Ta'ala ketujui. Maknya di situ adalah agama. Sesuatu apa yang Allah Ta'ala ketujui, sesuatu apa yang Allah Ta'ala ridhoi, yaitu agama Islam. Jadi Nabi itu mengajak kita kepada agama Islam. Dan dakwah ini sifatnya umum. Sifat dakwah Nabi umum untuk seluruh umat manusia, tidak terkecuali. Jadi dakwahnya umum. Fal mustamsikuna bihi, maka berpeganglah bihi dengan Rasulullah tadi, dengan Nabi Muhammad. Dan awal-awal tugas sebagai seorang nabi, ketika nabi itu mengajak umat manusia kepada agama Allah, yang pertama itu adalah inzar dan ad-du'a ila tauhid. Jadi Nabi itu tugas pertama ketika Sidin itu diangkat menjadi seorang Nabi adalah memberikan kabar peringatan dan mengajak kepada untuk mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Kenapa? Karena pada zaman itu banyak yang menyembah selain Allah. Di antaranya berhala, di antaranya api, di antaranya benda-benda lainnya. Kemudian setelah Nabi memberikan kabar peringatan, jadi yang pertama kali diwajibkan ketika Nabi diutus menjadi seorang Nabi, Nabi diperintahkan indar dan ad-du'a. Kemudian apa lagi kewajiban sebagai seorang Nabi yang disuruh oleh Allah Ta'ala? Kemudian Allah Ta'ala memfardukan min qiyamil lail, yaitu beribadah di waktu malam. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, terdapat dalam syarahnya lah. Jadi yang diwajibkan kepada Nabi, jadi pada masa itu yang namanya qiyamul lail itu wajib bagi seorang nabi. Dalil ayat Qur'annya mana? Dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila, qum di situ dalam tafsir Jalalain dimaknai dengan
sholli, sholatlah. Nah, jadi ternyata di awal-awal Nabi diutus, Nabi sudah diperintahkan untuk sholat. Akan tetapi sholatnya ini muhtasun bihi, khusus bagi Nabi. Artinya sholat 5 waktu belum diwajibkan lagi. Ketika Nabi awal-awal diutus bertugas sebagai seorang Nabi. Jadi qumil laila di situ sholli dan beribadah di waktu malam. Illa qalilan, sedikit daripada tidur. Nisfahu awin qus minhu qalilan au zid alaihi. Dalam Hasyiatus Sawi dijelaskan di sini ada 3 makna. Bisa separuh malam, bisa 2/3 malam, bisa 1/3 malam. Jadi di awal-awal kenabian, Nabi itu diwajibkan untuk beribadah di waktu malam, salat malam. Ada 3 pilihan di situ. Wajibun mukhayyar yang diberikan kepada Nabi. Wajib sifatnya suka pilih. Yang mana hendak? Hendak separuh malamkah beribadah? Hendak 1/3 malamkah beribadah? Atau 2/3 malam? Ini awal-awal mula diwajibkan. Kenapa? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan pelan. Kenapa gerak jadi Nabi disuruh supaya qiyamul lail? Oh, ternyata ada faidahnya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Jadi dalam tafsir menjelaskan tsaqilan di sini, berat di sini maksudnya apa? Di antara maknanya ulama menjelaskan qila al-halal wal haram, perkara halal dan haram. Ada juga qila mengatakan bahwa syariat takalif, pembebanan hukum. Ada juga yang memaknai tsaqila di sini karimun. Artinya, wahai baginda Nabi, supaya pian tahan menyandang kaulan tsaqila qiyamul lail. Bisa suka pilih pian, hendak separuh malam, 2/3 malam, atau 1/3 malam. Sanulqi kaulan tsaqila. Tsaqila di sini ada juga memaknai ulama karimun. Artinya engkau akan menjadi orang yang mulia. Ternyata dalam Hasyiatus Sawi maknanya tsaqila ini banyak. Maknanya muta'addidah, maknanya macam-macam. Dan disinilah para ulama, para aulia, para solihun, para sulaha di sini mencibuk yang namanya sifat-sifat kemuliaan. Dari sinilah para ulama, waktu malam inilah mereka mendapatkan berbagai macam rahmatnya Allah Ta'ala. Artinya segala macam nikmat-nikmat, artinya segala sesuatu yang berat-berat apabila mengamalkan ini qiyamul lail di waktu malam, maka akan mampu untuk menyandang qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Maka sanulqi, nulqi ini kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini apabila kita kaitkan dalam ilmu sharaf atau ilmu nahwu, maknanya 2. Bisa lil hal, bisa lil istiqbal. Jadi orang yang menggawi qiyamul lail ini akan mampu menyandang sesuatu yang berat-berat, yaitu sifat mulia pacangan didapatnya. Ngalih kalau sesuatu yang mulia itu didapat. Segala macam bala musibah kawa disandangnya dengan sebab apa? Qiyamul lail. Jadi nulqi di sini bukan hanya kepada Nabi. Nulqi di sini ketika diturunkan ayat kepada Nabi, oke, lil hal. Akan tetapi ada makna lil mustaqbal. Berarti ini berlaku sampai hari kiamat. Adanya Nabi Muhammad saja yang mampu menyandang apabila Nabi Muhammad menggawi qiyamul lail, Nabi Muhammad dapat menyandang yang namanya syariatullah. Kita bang, ternyata di balik itu kita pun kawa memandang makna daripada apa? Sanulqinya ini bang. Ada makna mustaqbal. Fal mustamsikuna bihi, maka mereka-mereka yang berpegang dengan Rasulullah, mustamsikuna bihablin ghairi munqasimi,
itu berpegang dengan tali yang kuat, tali yang tiada putus. Maka disinilah para ulama menyuruh kepada kita apabila ingin sesuatu baik dalam keadaan apapun, ngalih banar kada bermaksiat, ngalih banar hendak berbuat taat, ngalih banar hendak menghindari bala musibah, maka dari sinilah mustamsikuna bihablin ghairi munqasim, berpegang teguh dengan tali Rasulullah, dengan agama Rasul. Agamanya aja kita perpegangi, luar biasa kayak apa orangnya. Jadi maka kita diminta untuk disuruh untuk bertawassul lawan Rasul. Ya bijahi nabiyika ya Rasul, bijahi nabiyika ya Allah, yaqdi hajatina, kabulkan hajat kami, mampuakan kami menyandang bala musibah, mampuakan kami menghindari segala sesuatu yang maksiat. Meskipun misalnya alih banar ginanya, tapi tetap mustamsikuna. Di sini ada jumlah khabariyah, akan tetapi ada makna insya'iyah. Artinya makna tolak, makna menyuruh. Tamassaku, ayo tamassaku, jangan kada tamassaku, jangan kada berpingkut lawan tali Rasulullah. Kenapa? Karena tali Rasulullah ini adalah tali yang sangat kuat. Tidak ada tali yang lebih kuat, yaitu agama yang paling diridai oleh Allah Ta'ala, kecuali agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.